Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damian Rendra Octaviano, berasal dari sekolah SMP Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Saya dari kelas 9B, dan saya hari ini akan menceritakan cerpen yang berjudul Ketika Laut Marah dari karya Widya Suwarna. Sudah 4 hari para nelayan-nelayan tak bisa turun ke laut. Pada malam hari, hujan lebat turun, gemuruh gelombang. Tiupan angin kencang di kegelapan malam seolah-olah memberi tanda bahwa alam sedang murka, laut sedang marah. Bahkan bintang-bintang pun seolah tak berani menampakkan diri. Nelayan-nelayan miskin yang menggantungkan rezekinya pada laut setiap hari bersusah hati. Ibu-ibu nelayan terpaksa merelakan menjualkan emas simpanannya yang hanya 1-2 gram untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka yang tak punya benda berharga terpaksa meminjam pada lintah darat. Namun selama hari-hari sulit itu ada pesta di rumah Pak Yus. Tak ada yang menikah, tak ada yang ulang tahun, dan Pak Yus pun juga bukan orang kaya. Pak Yus hanyalah nelayan biasa seperti para tetangganya. Pada hari-hari sulit itu, Pak Yus menyuruh istrinya memasak nasi dan beberapa macam lauk pauk banyak-banyak. Lalu ia mengundang anak-anak tetangga yang berkekurangan untuk makan di rumahnya. Dengan demikian rengek tangis anak yang lapar tak dengar lagi diganti dengan perut kenyang dan wajah berseri-seri. Kini tibalah hari kelima. Pagi-pagi Ibu Yus memberi laporan, "Pak, uang kita tinggal 20.000. Kalau hari ini kita menyediakan makan lagi untuk anak tetangga, besok kita sudah tidak punya uang. Belum tentu nanti sore Bapak bisa melaut." Pak Yus pun terdiam sejenak. Sosok tubuhnya yang hitam kuku melangkah keluar rumah, memandang ke arah pantai dan memandang ke langit. Nun jauh di sana segumpal awan hitam menjanjikan cuaca buruk nanti petang. Kemudian ia masuk ke rumah dan berkata, "Mantap, Ibu pergi saja ke pasar dan berbelanja seperti kemarin. Ajak anak-anak tetangga makan. Urusannya besok jangan dirisaukan." Ibu Yus lalu pergi ke dapur dan mengambil keranjang pasar. Seperti biasa, ia patuh kepada suaminya. Selama ini, Pak Yus sanggup mengatasi kesulitan apapun. Sementara itu, Pak Yus masuk ke kamar dan berdoa. Ia mohon agar Tuhan memberikan cuaca yang baik nanti petang dan malam. Dengan demikian, nelayan bisa pergi ke laut menangkap ikan dan besok ada cukup makanan untuk seisi desa. Siang harinya, anak-anak makan di rumah Pak Yus. Mereka bergembira. Setelah selesai, mereka menyalami Pak dan Bu Yus lalu berterima kasih. "Pak Yus, apakah besok kami boleh makan di sini lagi?" Seorang gadis kecil yang menggendong adiknya bertanya. Matanya yang besar hitam memandang penuh harap. Ibu Yus tersenyum sedih. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi dengan mantap, dengan suaranya yang besar dan berat, Pak Yus berkata, "Tidak, Titi. Besok kamu makan di rumahmu dan semua anak-anak ini akan makan enak di rumah masing-masing." Titi dan adiknya tersenyum. Mereka percaya pada perkataan Pak Yus. Pak Yus nelayan berpengalaman. Mungkin ia tahu bahwa nanti malam cuaca akan cerah dan para nelayan akan panen ikan. Kira-kira jam 4 petang, Pak Yus keluar rumah dan memandang ke pantai. Laut tenang, angin bertiup sepoi-sepoi, dan daun pohon kelapa gemerisi ringan. Segumpal awan hitam yang menjanjikan cuaca buruk, sirna entah mana ia pergi tanpa pamit. Malam itu, Pak Yus dan para tetangganya pergi melaut. Perahu meluncur tenang. Para nelayan berhasil menangkap banyak ikan. Ketika fajar, perahu-perahu mereka menuju pantai dan disambut
oleh para anggota keluarga dengan gembira. Pak Yus teringat pada anak-anak tetangga. Tuhan telah menjawab doanya. Semua nelayan itu mendapatkan rezekinya. Hari itu tak ada pesta di rumah Pak Yus. Semua anak-anak makan di rumah ibunya masing-masing. Sekali lagi di atas perahunya Pak Yus memanjatkan doa syukurnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.